Banyaknya umat Islam sekarang begitu. Mereka bilang dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Lalu habis sholat pergi minta-minta di kuburan sebelah masjidnya. Baik, mana komitmen tadi kita mengatakan hanya kepadamu, hanya kepadamu? Ya kan? Orang soleh pun meninggal sesoleh apapun mereka. Siapa yang lebih soleh daripada para nabi-nabi? Siapa yang lebih soleh daripada para sahabat, teman-teman sekalian? Jelas tidak ada. Tapi nabi-nabi tetap kita bacakan salawat kepada mereka kan? Permintaan tambahan rahmat. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri, orang yang paling mulia, kita disuruh memberikan salawat untuk beliau. Minta agar Allah tambahkan karunia rahmat, karunia dan rahmat yang luas gitu kan, kepada Nabi SAW. Begitu juga para nabi-nabi, begitu juga para sahabat. Tetap kita mengatakan radhiyallahu anhum, ridwanullahi alaihim. Kenapa kita doakan mereka? Karena memang orang sudah mati, memang begitu perintah agama, kita disuruh doakan gitu. Bukan kita yang datang minta-minta di kuburannya. Belum pernah teman-teman ada satu riwayat pun yang menjelaskan para sahabat ridwanullahi alaihim kalau waktu setelah Nabi SAW meninggal mereka datang minta-minta di kuburan Nabi. Enggak pernah seperti perilaku banyak umat Islam sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku, kaum aswaja dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimah beriman, kembali pada kesempatan kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan naungan dan rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita masih tetap istiqomah dalam amaliyah peningkatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Pada hari ini telah masuk ke hari atau tanggal ke-19 ya, tidak keliru. 19 Rajab tahun 1446 Hijrah. Mudah-mudahan kita bisa menyongsong datangnya bulan Syaban serta bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh persiapan yang matang tentunya. Menanggapi video barusan yang disampaikan oleh salah satu Sultan Wahabiyun, sanjungan Wahabiyun Indonesia, itu Dr. Khalid Basalamah. Sekarang kita nggak usah bawa tempat ininya gitu. Kalau memang punya merasa pada bayi-bayi Wahabi merasa punya nyali, jangan cuma komentar, cantumkan nomornya di kuping ini dipasang tuh, nggak usah pura-pura budek. Setiap tayangan saya selalu memberikan penjelasan ilmiah, detail. Kalau misalnya kurang jelas, cantumkan nomor HP di kolom komentar, nomor WA pastikan nanti saya telepon. Siapkan kitab Anda. Kalau Anda nggak bisa baca kitab belum terjemahan, kita nggak usah diskusi. Kalau Anda belum hafal Quran enggak, hadis juga nggak hafal, cuman baca terjemahan yang mau dari Google, itu ranah Anda bukan mengkritik orang ataupun memberikan komentar. Itu bukan hanya ustadz saja yang boleh berkomentar, tidak, tetapi komentar Anda itu akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau Anda baca kitab saja tidak mampu, masa Anda mau mengkritik orang yang malah sudah bisa belajar dan memahami hadis? Itu kan terbalik gitu. Jadi belajar lagi, jangan nekat ya dek ya, kata orang sekarang. Ini terkait tawasul ya, disebutnya nggak ada satu periwayat yang meminta di kuburan ketika para nabi telah wafat. Benar demikian. Ada kitab di kitab Sunan Ad-Darimi bahwasanya rawinya itu sikoh terpercaya mauquf sampai ke Bunda Sayyidah Aisyah. Jadi terjadi masa paceklik di zaman Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah telah wafat lama. Jadi kalau yang ngomong nggak ada tadi, banyak komentar-komentar yang akhirnya kami tenggelamkan. Kami ajak diskusi, kami beri waktu 20 menit, nggak jangan nomor juga, berarti sampah kayak gitu. Itu buzir ya, bazzara yubazziru mubazzirin. Jadi innal mubazzirin akan ihwana syayatin wa inna apa? Bahkan syaitan adalah rabbihi kafura. Jadi setiap yang mubazir itu yang sia-sia adalah perbuatan syaitan. Jadi kalau mau jadi setan silakan Anda berkomentar yang tidak bermanfaat. Ya kan, diajak diskusi, katanya debat, menghindari debat sama ahlul bidah. Kalau saya ahlul bidah ya nggak apa-apa. Lebih baik dianggap sesat sama orang yang tersesat daripada dianggap mendapat petunjuk oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya tersesat dari pemahaman akidah Mujasimah dan Musabiyah. Ini hadis terkait di kitab Sunan Ibnu Majah di nomor hadisnya 1385. Ini terkait wasilah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Nanti di kitab Sunan Ad-Darimi wasilah kepada Nabi terkait ketika Nabi Nabi telah wafat. Jadi ada yang membantah, itu kan Nabi masih hidup. Saya sudah tahu otak-otak bayi-bayi Wahabiyun ini, para cebongers itu semuanya. Kalau sudah nanya dalil, dikasihkan dalil, tidak akan tetap mau beramal juga, ya kan? Mengharapkan membaca Quran di kuburan, giliran sudah diadakan dalil, halnya sahih karena dilakukan oleh para sahabat Nabi setelah Rasulullah wafat, bahkan para empat mazhab. Akhirnya tidak mau. Itu kan mazhab, kita ikut Nabi, ikut mazhab, pasti seperti itu nanti pertanyaannya. Ini dipakai ya, ini di dalam ini otak manusia. Kalau Anda merasa sebagai manusia, kalau udang memang bercampur nanti sama kotorannya otaknya, jadi nggak bisa berpikir. Ya langsung saja kita bacakan redaksi hadisnya di kitab Sunan Ibnu Majah
Nomor hadisnya 1385 atau 1385. Kalau kitabnya sama nih, terbitan dari Alamiah Mesir, kitab kami ini di halaman 156. Nah, ya, langsung saja saya bacakan redaksi hadisnya. Dari sahabat Nabi disebutkan di sini. Dari Utsman ibni Hunayb anna rajulan, sesungguhnya telah datang seorang laki-laki ya datang kepada Rasulullah SAW, bahwasanya seorang lelaki buta datang kepada Nabi seraya berkata, doakanlah aku agar Allah menyembuhkanku. Maka beliau bersabda, itu, in syi'ta akhartu laka wa huwa khairun wa in syi'ta da'utu. Itu, jika kamu mau aku akan tangguhkan bagimu, dan itu lebih baik. Jadi kalau misalnya dia mau, Rasulullah tidak mendoakan atau menangguhkan doa tadi agar menyembuhkan penyakit butanya tadi, tapi jika kamu mau maka aku akan mendoakanmu. Kata Rasulullah SAW, aku akan doakan kamu. Maka ia berkata, doakanlah. Maka beliau menyuruhnya agar berwudu dan membaguskan wudunya. Ini ya, sempurna wudu gitu, jangan main-main sholatnya gitu. Wudunya harus sempurna juga. Maka dia berdoa kepada Allah SWT dengan ucapan, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi Muhammadin nabiyyir rahmati. Ya Muhammad, inni qad tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hazihi lituqda Allahumma fasyafa'hu fi. Jadi di sini disebutkan, ya Allah, sesungguhnya aku meminta dan menghadap kepadamu dengan perantaraan Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad, aku telah menghadap dengan perantaraanmu. Ini catat nih kuping Wahabi nih, kalau nggak mau dengar ya. Ya Allah, aku telah minta dan menghadap kepadamu dengan perantaraan Muhammad, maksudnya Rasulullah SAW, Nabi pembawa rahmat. Ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah menghadap dengan perantaraanmu kepada Rabbku di dalam hajatku ini agar terpenuhi. Ya Allah, berilah syafaat kepadanya bagi diriku. Abu Ishaq berkata, hadis ini sahih. Itu. Hadisnya sahih. Seperti itu. Ya, walaupun hanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ini hadis yang pertama tentang wasilah kepada Nabi ketika Nabi masih hidup. Sekarang kita akan buka kitab Sunan Ad-Darimi. Ini zaman masa Sayyidah Aisyah, terjadi masa musim kemarau paceklik panjang. Ini kitabnya terbitan Darul Qadim. Ini dari Mesir atau dari mana? Timur Tengah pokoknya. Ini di halaman 45 juga kitabnya sama seperti ini. Di nomor hadisnya riwayatnya di nomor 92, bab yang ke-15 di kitab Muqaddimah, kitab pembukaan. Kitab pertama dalam kitab Sunan Ad-Darimi, kitab Muqaddimah, di bab yang ke-15. Nomor hadisnya kalau kita sama nanti dari 92 rawinya ya. Jadi disebutkan di sini, langsung saja saya bacakan redaksi riwayatnya. Qala mu'allifu qala hadatsana Abu Nu'man hadatsana Sa'id ibnu Zaid hadatsana Umar ibnu Malik An-Nuqri hadatsana Abu Zaujah Ausu ibnu Abdillah qala Puhita ahlul madinati qahtan sadidan fakashau ila Aisyata radhiyallahu anha faqalat unzuru qabran nabiyya sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kiwan ila samai hatta la yakuna bainahu wa bainas samai saqfun. Lanjut ya ke halaman berikutnya, halaman ke-46. Qala fafa'alu pamutirna mataran hatta nabathal syu'bu wa saminatil ibilu hatta tabattaqat minasyahmi wa summiya amal fatqi. Seperti itu. Apa bacakan? Imam Ad-Darimi mendapatkan riwayat ini dari Abu Nu'man. Abu Nu'man mendapatkan dari Sa'id bin Zaid dari Umar bin Malik telah menceritakan kepadanya Abu Al-Zaujah Aus bin Abdullah. Ia berkata, suatu hari penduduk Madinah dilanda kekeringan yang sangat hebat, syadidan tadi ya. Dan saat itu mereka mengadu kepada Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ia berkata, pergilah, ini perkataan Sayyidah Aisyah ya, pergilah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, buatlah lubang ke arah langit dan jangan sampai ada atap di antaranya dengan langit. Di makam Nabi itu ada langit-langitnya dibolongi sedikit, antara makam Nabi dengan langit tidak ada penghalangnya. Simak nih Wahabiyun kalau ngomongannya hadisnya enggak ini. Ini hadisnya mauquf terhubung ke Sayyidah Aisyah dan perawinya sikoh, berarti bisa dijadikan hujah, bisa dijadikan wasilah ke orang soleh, para nabi seperti itu. Yang ngomong enggak ada kalau misalnya belum pernah membaca riwayatnya seperti itu. Jadi kata Bunda Aisyah tadi, buatlah lubang antara langit dan jangan sampai
antara makam Nabi dan langit itu ada penghalangnya. Kemudian Abu Al-Auza tadi melanjutkan kisahnya yang meminta pertolongan tadi ya gitu. Terjadi kemarau panjang yang banyak ternak-ternak mati, tanaman itu banyak yang kekeringan dan mati juga. Kemudian masyarakat Madinah melakukan apa yang diperintahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu turunlah hujan dan rumputan pun tumbuh dan ternak-ternak menjadi sehat kembali. Hujan deras, rumput-rumputan tumbuh kembali menghijau dan ternak-ternak sehat kembali, air pun melimpah. Dan ternak-ternak menjadi sehat itu karenanya tahun tersebut disebut dengan tahun kemenangan. Nah, ini. Jadi jangan ngomong nggak ada kalau belum baca. Makanya kayak referensi, jangan cuma berkomentar di kolom komentar, nanti jadinya malah semakin nggak jelas seperti itu kan. Jadi bertobatlah pesan saya gitu. Jangan mengagungkan ini kan lulusan Madinah, tidak ada cerita nih. Kalau Khalid Basalamah itu memang benar lulusan Madinah, dia pasti punya kitab nih. Sunan Ad-Darimi. Ini bagian daripada kutubut tis'ah. Anda paham enggak? Kutubus sita itu apa? Kutubut tis'ah itu apa? Kalau sita tuh kitab 6 pokok ya, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan Sunan Ad-Darimi ini. Nah, itu. Ini kalau 6 itu tadi cuma sampai kepada kitab Sunan yang 4 dan ditambah kitab Sahih Muslim dan kitab Al-Bukhari. Jadi kalau misalnya kutubus sita ya kan, kutubut tis'ah kitab yang 9 itu tadi yang kami sebutkan 6 tadi dari Sahih Al-Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Darimi, ditambah lagi dengan 2 yaitu kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal dan kitab Muwatta Imam Malik. Kitabnya ada pada kami, Al-Muwatta Imam Malik. Itu memang jarang tampil jarang pembahasan, tapi kalau dibutuhkan mau diskusi ada, bukan sekedar untuk koleksi kami baca gitu. Jadi intinya ini ya, wasilah kepada Nabi ketika masih hidup dalilnya sahih, wasilah kepada Rasulullah ketika telah wafat ke makamnya juga wasilahnya juga sahih, kuat hujahnya, karena mauquf perkataan itu benar-benar terhubung dari tabiin kalangan senior kepada Sayyidah Aisyah. Kalau Anda menuduh orang berlaku meminta kuburan sebagai ke makam Rasulullah atau meminta wasilah berdoa kepada Allah lewat wasilah makam Rasulullah atau makam Rasulullah sebagai perbuatan syirik, Anda telah menuduh Bunda Sayyidah Aisyah sebagai pemerintah orang untuk melakukan kesyirikan. Tanggung jawab Anda. Bunda Sayyidah Aisyah itu adalah istri Rasulullah, sesurga sama Rasulullah, di surga nanti. Hidupnya sebagai istri Nabi, nanti di surga juga sebagai istri Nabi. Anda hafal Quran enggak, baca hadis juga enggak bisa, cuma terjemahan comot dari Google kok berani nuduh Bunda Aisyah istri Rasulullah sebagai pelaku perbuatan syirik. Jadi intinya hati-hati di lisannya. Selamat tidaknya kita terletak pada lisan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.